Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Angelin Kue. Di saat ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Tugas yang saya kerjakan yaitu tugas implementasi pengujian sistem, yang dimana di saat ini saya akan membahas sistem informasi jalan-jalan di kota Ambon Manise. Ini adalah proyek besar saya untuk tugas UAS. Yang pertama kita akan membahas mengenai model proses pengembangan perangkat lunak. Di sini saya menggunakan metode waterfall, yang dimana tahapan-tahapannya yaitu yang pertama requirement analysis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat testing, dan yang kelima maintenance. Terus di sini ada juga uraiannya, yang dimana requirement analysis itu melakukan wawancara atau survei atau diskusi dengan sesama mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Yang kedua, sistem design. Sistem informasi dikembangkan dengan pengembangan secara terstruktur dan secara objek oriented. Yang ketiga, implementasi, yang dimana sistem informasi menggunakan HTML, PHP, CSS, Bootstrap, dan MySQL. Yang keempat, integration dan testing. Sistem informasi diuji menggunakan white box dan black box untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai desain dan fungsinya dan tidak memiliki kesalahan. Yang kelima, operation and maintenance, yaitu sistem informasi yang siap digunakan dan serta dilakukan pemeliharaan. Yang berikutnya ada flowchart, yang dimana sistem informasi yang saya buat memiliki flowchart untuk daftar, untuk register. Di sini bisa kita lihat gambarnya, dimulai dengan start atau mulai, selanjutnya mendaftar, selanjutnya masukkan nama depan, nama belakang, dan alamat email, dan ketika berhasil daftar, itu datanya akan langsung tersimpan di database user account, dan akan terbuka atau akan masuk, dan selanjutnya akan masuk ke halaman beranda. Tapi kalau tidak berhasil mendaftar, maka akan dikembalikan lagi ke halaman daftar untuk mendaftar ulang. Nah, berikutnya ada entitas relationship diagram. Di sini saya memiliki objek user, yang dimana di dalamnya terdapat ID, name yang terbagi lagi menjadi dua, itu first name, last name, dan yang ketiga email. Berikutnya ada pengujian white box. Di sini sudah ada flow graph yang telah saya buat dari flowchart sebelumnya, dan terdapat nilai pad. Di sini ada dua pad atau jalur. Jalur yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, dan jalur yang kedua itu 1, 2, 3, 2, 4, 5. Dan di sini juga terdapat cyclomatic complexity dengan rumus yang pertama yaitu E kurang N tambah 2, yang dimana E itu merupakan jalur, ada 5 jalur, N itu merupakan node atau lingkarannya itu ada 5 node dan ditambahkan 2, maka hasilnya 2. Terus dengan rumus yang kedua yaitu P tambah 1, yang dimana P ini adalah node yang memiliki jalur cabang. Nah, di sini node yang memiliki jalur cabang cuma node 3. Berarti cuma satu node yang memiliki jalur cabang. Untuk itu 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Dan berdasarkan pengujian di atas dihasilkan nilai cyclomatic complexity yang sama yaitu 2. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian white box berjalan dengan baik karena setiap pengujian menghasilkan nilai yang sama. Berikutnya ada pengujian black box. Di sini rencana pengujian yaitu halaman daftar, halaman beranda, halaman tentang Ambon, halaman destinasi wisata, dan yang kelima halaman kontak. Di sini kita bisa lihat pengujian pada halaman daftar, yang dimana yang kita uji yaitu saat kita mengisi nama depan, nama belakang, dan alamat email, dan sesudah itu menekan daftar. Dan itu dan itu berhasil. Dan di sini ada gambar untuk halaman daftar. Setelah itu yang kedua ada halaman beranda, yang dimana di sini kami menguji untuk menampilkan halaman beranda setelah menekan beranda yang ada pada bagian bawah halaman daftar, dan itu berhasil. Kita bisa lihat pada gambar di samping bahwa halaman beranda dari sistem informasi yang dibuat telah muncul. Setelah itu ada menampilkan akun sosmed admin setelah menekan ikon Facebook, YouTube, dan Instagram yang ada pada bagian pojok atas halaman beranda. Ini juga berhasil. Kita bisa lihat ikon yang ada di atasnya. Jika itu diklik, maka itu akan terbuka pada sosial media yang digunakan oleh admin. Setelah itu menampilkan video di YouTube setelah menekan nonton video. Nah, di sini kita bisa lihat pada beranda itu memiliki tombol untuk nonton video, yang tulisan nonton video di situ. Ketika kita klik, maka kita akan beralih ke YouTube, di mana video yang kita yang kita sediakan akan tampil, dan itu berhasil. Terus pengujian yang ketiga itu halaman tentang Ambon. Di sini kami menguji untuk menampilkan halaman tentang Ambon setelah menekan menekan menu tentang Ambon, dan ini berhasil. Bisa dilihat pada gambar
halamannya itu terbuka. Yang berikutnya ada halaman destinasi wisata. Di sini kami menguji untuk menampilkan halaman destinasi wisata setelah menekan menu destinasi wisata, dan berhasil. Kita bisa lihat pada gambar di samping yang di atas ini halaman destinasi wisata, dan yang kedua itu dan yang kedua yang akan diuji yaitu menampilkan lokasi destinasi wisata di Google Maps setelah menekan nama dari destinasi wisata yang dipilih. Nah, setelah yang kita bisa lihat pada gambar terdapat lapangan Merdeka. Nah, ketika kita menekan lapangan Merdekanya, maka kita akan beralih ke Google Map yang dimana menunjukkan lokasi dari lapangan Merdeka. Berikutnya ada juga yang terakhir ada halaman kontak. Di sini kami hanya menguji apakah halaman kontak ini akan muncul setelah menekan menu kontak, dan berhasil. Seperti yang ada pada gambar di sini sudah ada pada halaman kontak. Dan mungkin itu saja yang saya presentasikan. Berikutnya kita akan lihat implementasi dari sistem informasi yang telah saya buat. Kita bisa langsung saja. Di sini seperti yang tadi saya bilang, kita masuk langsung disambut dengan halaman daftar, yang dimana kalau kita mengisinya, di sini sudah beberapa nama yang saya gunakan. Mungkin saya akan memberikan contoh saja. Ini kita bisa langsung daftar. Nah, saat kita mendaftar, maka ada pemberitahuan bahwa successfully atau pendaftarannya sukses. Nah, kita bisa langsung saja ke beranda. Nah, di sini di halaman beranda ini kita dapat menekan yang seperti tadi saya bilang, ikon-ikon sosial media yang ada di atas. Di sini juga ada tombol untuk nonton video. Di bawah ini hanya about dan ada copyrightnya. Terus kalau kita buka ke tentang Ambon, maka di sini ada sejarah dari kota Ambon dan ya keterangan lain mengenai kota Ambon. Ini mengajarkan kita untuk lebih mengenal kota Ambon. Dan selanjutnya ada destinasi wisata. Di sini berisi tentang tempat-tempat wisata yang ada di kota Ambon, seperti Lapangan Merdeka, Taman Patimura, Taman Makam Australia, Patung Christina Marta Tiahahu, Gong Perdamaian. Dan ya, jika nama-nama ini diklik, jika kita menekannya, ini akan langsung terbuka di Google Map, seperti yang tadi saya sudah bilang, seperti tadi gambaran di PPT. Ya, seperti ini. Setelah itu kita bisa kembali. Dan ya, kita bisa juga lihat pada yang lainnya. Setelah itu pada halaman terakhir itu kontak. Di sini hanya berisi info kontak dari admin, alamat, email, telepon, tidak ada nomor HP, dan ini ada juga peta yang menunjukkan tempat tinggal admin. Di sini ada beranda. Kita akan mencoba untuk nonton video. Ya. Oke, kita kembali. Di sini juga kita bisa melihat ikon sosial media yang bisa diklik. Ya. Ini terbuka pada akun Facebook saya. Nah, itu kita akan mencoba buka di ikon yang lain. Kita akan coba klik pada ikon yang lain. Ini yaitu ikon YouTube. Kita coba kembali lagi dan membuka mengklik ikon Instagram. Dan ya, terbuka pada akun Instagram saya. Oke. Ya, mungkin itu saja penjelasan dan juga implementasi dari sistem informasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.